Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang perbandingan teori politik modern dan Islam, Syura, demokrasi, demokrasi, dan teokrasi. Anggota kelompok kami yakni saya Muhammad Iqbal Nizam sebagai moderator, Ika Diana Mustikasari sebagai pemateri, Aprilia Nurhamidah sebagai pemateri, Arif Fananda sebagai pemateri, Bima Dwi Saputra sebagai pemateri, dan Berita April Hamadi sebagai materi. Fenomena-fenomena tentang pengkajian dan penelusuran teori-teori politik dari banyak tokoh. Munculnya hasil bahwa teori politik berasal dari perkembangan kejadian-kejadian historis. Contohnya adalah teori politik Indonesia yang tumbuh dan berkembang dengan banyak pemikiran dari para tokoh Islam atau yang bisa disebut dengan mazhab. Era kenabian adalah era pertama dalam sejarah Islam yang dimulai sejak Rasulullah SAW memulai dakwah mengajak manusia untuk menyembah Allah sehingga meninggalnya beliau di era Rasulullah SAW mencerminkan era persatuan, usaha, dan pendirian bangunan umat serta menampilkan ruh yang mewarnai kehidupan politik dan mewujudkan replika bangunan masyarakat yang ideal untuk diteladani dan ditiru oleh generasi-generasi yang datang kembali. Faktor fundamental dari teori-teori politik di era Rasulullah yaitu faktor sifat sistem sosial yang didirikan oleh Rasulullah SAW mengakui akan prinsip kebebasan berpikir untuk setiap hidup, penyerahan kewenangan kepada umat untuk merinci beberapa segi format. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang teori politik modern. Menurut Ahmad Syafi'i Ma'arif dalam Suyuti, apa yang dituangkan dalam Piagam Madinah adalah penjabaran prinsip-prinsip kemasyarakatan yang diajarkan Al-Quran sekalipun wahyu belum lagi rampung diturunkan. Atau Piagam Madinah merupakan aktualisasi dari ajaran Al-Quran dalam kehidupan sosial politik dan sosial budaya. Akan tetapi, Suyuti Pulungan menyatakan kesimpulan ini jelas kurang sesuai dengan kenyataan sejarah, sebab biasanya suatu penjabaran dan aktualisasi dilakukan setelah ada sesuatu yang mendahului dan memerlukan penjelasan. Artinya, ada ayat atau wahyu yang sudah diturunkan, kemudian dijelaskan atau diaktualisasi oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan kepada manusia tentang apa-apa yang diturunkan kepada mereka supaya mereka dapat beribadah. Selanjutnya adalah materi tentang syura. Secara bahasa, syura atau asyura diambil dari kata syara yasyuru sauran, yang berarti mengambil madu atau melatih atau juga berarti nasihat, saran, atau pertimbangan. Menurut Ibnu Arabi, syura adalah berkumpul untuk membicarakan suatu perkara agar masing-masing meminta pendapat yang lain dan mengeluarkan apa saja yang ada di dalam dirinya. Adapun menurut pendapat Mahfud Al-Khalidi yang menyimpulkan bahwa syura adalah berkumpulnya manusia untuk mengungkapkan berbagai pendapat dalam satu permasalahan untuk memperoleh petunjuk guna mengambil keputusan. Jadi dapat disimpulkan bahwa syura atau bisa juga disebut dengan musyawarah adalah berkumpulnya beberapa orang dalam satu majelis untuk mengambil sebuah keputusan atau mufakat bersama yang masing-masing majelis tersebut memiliki hak yang sama untuk mengeluarkan pendapat. Demokrasi secara etimologis terdiri dari kata demos atau rakyat atau penduduk suatu tempat dan kratein atau kratos yaitu kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, demos kratein atau demos kratos adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat.
Titik pertemuan antara Islam dan demokrasi yang pertama adalah kesetaraan atau al-musawah, yaitu prinsip persamaan muncul untuk menentang sistem dominasi kekuasaan yang dilakukan aristokrasi atau oligarki serta perlawanan terhadap hierarki dan diskriminasi sosial. Yang kedua adalah kebebasan al-hurriyah. Kebebasan adalah salah satu syarat untuk mewujudkan demokrasi, tetapi tidak semua bentuk kebebasan menunjukkan makna demokrasi. Yang ketiga, pluralisme. Pluralisme adalah toleransi keberagaman kelompok etnis dan budaya dalam suatu masyarakat atau negara, keberagaman agama atau sikap yang ada dalam sebuah badan atau institusi. Titik perbedaan Islam dan demokrasi. Yang pertama ada syura atau musyawarah, yang kedua ada imamah atau kepemimpinan, dan yang ketiga ada perbedaan gender, dan yang keempat ada al-zimi. Demokrasi. Dalam buku Teori Hukum Konstitusi karya Dr. King Faisal Sulaiman SH LLM yang menjelaskan demokrasi Islam atau suatu masyarakat negara yang menjiwai oleh prinsip dan dasar-dasar nilai serta hukum Islam, bahwa hukum Islam, demokrasi Islam merupakan perintah-perintah suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur seluruh aspek kehidupan setiap muslim dan meliputi materi-materi hukum secara murni serta materi-materi spiritual keagamaan dengan tetap mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik, saya akan menjelaskan mengenai 9 prinsip penyelenggaraan negara Islam demokratis. Yang pertama yakni prinsip kekuasaan sebagai amanah, kedua prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip kesetaraan, prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, prinsip bebas keadilan, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan, dan prinsip ketaatan kepada rakyat. Baik, untuk yang selanjutnya adalah teori teokrasi. Jadi dalam sejarah itu teori teokrasi itu muncul dari para ahli filsuf atau ahli filosof dari Eropa, yang mana pengertian dari teokrasi sendiri ini merupakan sebuah hukum yang berasal dari Tuhan, yang mana manusia itu diperintahkan oleh Tuhan untuk tunduk kepadanya. Dan kemudian ada lagi pengertian dari teori teokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana prinsip yang dipegang adalah prinsip ilahi atau prinsip dari Tuhan. Nah, kemudian teori ketuhanan ini lahir sebagai resultan kontroversial dari kekuasaan politik dalam abad pertengahan kaum Mobokras atau kaum Mobokrasi, yaitu mereka berpendapat bahwa raja yang berkuasa secara tiranik atau tirani dapat diturunkan dari tahtanya. Nah, kemudian dalam sejarah Islam, konsep raja yang tercampur dengan ide perwakilan Tuhan ini juga berkembang sangat luas. Bahkan dapat dikatakan bahwa periode republik dalam pengertian modern ini yang memperkenalkan sistem peralihan kekuasaan tidak dalam pengertian modern. Dalam sejarah Islam, konsep raja yang tercampur dengan ide perwakilan dari Tuhan ini berkembang sangat luas. Tentunya pada era Muhammad SAW sampai ke para khalifah. Nah, bahkan dapat dikatakan bahwa periode republik dalam pengertian modern yang memperkenalkan sistem peralihan kekuasaan tidak berdasarkan garis keturunan darah, hanya dipraktikkan sejak masa Nabi Muhammad sampai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sesudah Muawiyah bin Abi Sufyan memegang kekuasaan sebagai kepala negara melalui kudeta, kekuasaan para khalifah diwariskan secara turun-temurun. Nah, untuk selanjutnya adalah setiap pemimpin negara harus dilihat sebagai pengganti dan penerus kepemimpinan Muhammad sebagai kepala negara. Nah, ada
teori-teori dari teokrasi ini dibagi menjadi dua, yakni teori teokrasi langsung atau primitif dan juga teori teokrasi tidak langsung. Nah, teori teokrasi langsung ini adalah istilah langsung yang menunjukkan bahwa yang berkuasa dalam negara itu adalah langsung dari Tuhan, jadi absolut dan juga mutlak. Nah, kemudian teori teokrasi tidak langsung atau modern merupakan teori yang menganut bukan Tuhan sendiri yang memerintahkan suatu negara, melainkan seorang raja atas nama Tuhan, seperti seorang raja yang dituhankan, yang dipertuhankan. Raja memerintah atas kehendak Tuhan sebagai karunia. Pada teori teokrasi modern ini diusahakan agar kekuasaan raja mendapat sifat yang suci. Jadi pada saat teori teokrasi tidak langsung atau modern ini, seorang raja itu sangat dimuliakan seperti layaknya Tuhan.